Perkenalkan, namaku Rizka Astianingrum dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Pesantren Matlul Falah. Nah, kali ini aku mau bahas tentang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kenapa sih aku mau bahas Undang-Undang Penyiaran? Karena Undang-Undang Penyiaran ini menjadi landasan penting dalam dunia penyiaran Indonesia karena mengedepankan prinsip manfaat, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak dan juga remaja. Penyiaran ini bukan hanya tentang soal kebebasan berekspresi, tapi juga soal tanggung jawab etika hukum demi menjaga nilai moral dan juga budaya bangsa. Nah, sebelum aku membahas lebih lanjut nih, kalian tahu nggak sih apa itu iklan, apa itu siaran iklan? Tahu nggak sih? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, periklanan atau siaran iklan merupakan siaran informasi yang bersifat komersial maupun layanan masyarakat yang menyampaikan tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Nah, dalam pembahasan siaran iklan ini terdapat beberapa pasal. Nah, tapi kita akan fokus pada ayat 3. Dalam pasal 46 ayat 3 dijelaskan bahwa iklan niaga dilarang melakukan satu, promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi pribadi atau kelompok yang menyinggung perasaan dan merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, ataupun kelompok lain. Jadi iklan itu tidak boleh dihubungkan dengan agama ataupun budaya ataupun ideologi yang mana nanti itu menjatuhkan martabat dari agama atau budaya tertentu. Yang kedua adalah promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan zat adiktif. Jadi tidak boleh mempromosikan minuman keras ataupun zat adiktif. Sepertinya sejauh ini aku pun belum pernah melihat ya kalau ada iklan yang mempromosikan tentang minuman keras. Nah, yang selanjutnya ini adalah promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Bisa kita lihat biasanya di TV kalau di jam 10 malam atau jam 9 malam ke atas itu iklan rokok sudah boleh ditayangkan karena memang jam segitu baru bisa untuk menyiarkan iklan tentang rokok. Tapi dalam menyiarkan iklan rokok tersebut juga tidak boleh menampilkan wujud rokok maupun memperagakan rokok seperti ini itu tidak boleh. Terus yang selanjutnya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Jadi tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir adalah eksploitasi anak di bawah umur, yakni di bawah 18 tahun. Nah, dari ayat 3 subbab 1 sampai 5 tadi aku mau khususkan nih. Nah, sekarang kita bahas iklan diatur dalam undang-undang ini, khususnya pasal 46 ayat 3 yang poin 4. Poin iklan niaga dilarang memuat hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Ini berarti iklan itu harus menghormati norma kesopanan, etika, tata krama yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kontennya menampilkan adegan vulgar, pakaian terbuka secara berlebihan, bahasa yang tidak pantas, atau perilaku amoral seperti perselingkuhan, kekerasan, tidak boleh ditampilkan. Tidak boleh promosi iklan niaga, tidak boleh menampilkan hal-hal tersebut. Dan iklan juga sebaiknya tidak memprovokasi gaya hidup bebas yang bertentangan dengan tata nilai suatu masyarakat. Iklan harus menghormati ajaran agama yang berlaku. Tidak boleh menghina simbol keagamaan. Semisal kita agama Islam, nggak boleh menghina agama lain, tidak boleh. Ataupun merendahkan kepercayaan tertentu atau mempromosikan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu tidak boleh karena itu melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Setelah aku menjelaskan tadi, aku mau memberikan contoh nih kepada kalian. Apa saja sih iklan-iklan yang melanggar aturan di undang-undang? Nah, iklan yang pertama menurut aku yang melanggar undang-undang itu adalah iklan Nice Low. Kalian tahu iklan Nice Low? Iklan Nice Low itu adalah iklan produk minuman zaman dahulu yang sekarang itu sudah tidak disiarkan lagi di media elektronik televisi.
Di dalam iklan tersebut itu mulai awal sampai akhir iklan Nice Low memperlihatkan pose seksual yang provokatif, di mana dua artis yang mengiklankan Nice Low berjoget tanpa henti. Nah, jogetan tersebut juga mengandung unsur erotis, menggoda, dan mengandung muatan seksual yang merusak moral. Ada lagi pengucapan kata nice low dalam iklan tersebut juga. Pengucapan nice low dalam iklan tersebut itu terlalu berlebihan, seperti mendayung-dayung dan ungkapan yang mengarah pada seksualisasi. Pose seksual yang provokatif ini dan pengucapan kata nice low yang berlebihan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran Pasal 46 ayat 3 poin D yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, aku punya contoh lagi nih. Contoh yang kedua adalah iklan cat kayu dan besi Avian. Kalau iklan ini mungkin kalian sudah beberapa tahu, karena iklan ini bukan termasuk iklan yang jadul-jadul banget. Jadi mungkin dari kalian ada beberapa yang tahu. Kalau iklan yang sebelumnya itu aku kurang tahu udah dapat teguran dari KPI atau belum. Tapi kalau yang iklan yang kedua ini, Avian ini, pernah mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat karena dinilai melanggar Kode Etik Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran atau P3SPS tahun 2012. Secara etika nih ya, iklan ini tuh dikritik karena mengeksploitasi sensualitas tubuh perempuan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini, penampilan tersebut itu berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kita para penontonnya, audiensnya, terutama bagi anak dan juga remaja. Bayangkan saja ketika anak-anak di bawah umur yang melihat itu, pasti pikirannya itu akan ternodai, berdampak negatif terhadap anak-anak dan juga remaja itu, karena itu memang bukan tontonan mereka seharusnya. Terus pelanggaran utama yang ditemukan adalah pelanggaran secara close up bagian paha seorang talent wanita yang mengangkat rok sesaat setelah muncul tulisan awas cat basah. Nah, dalam iklan tersebut bisa dilihat bahwa ketika ada tulisan awas cat basah, nah seorang talent wanita tersebut mengangkat roknya, dan itu bisa dan itu dikategorikan sebagai melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 46 ayat 3 poin D yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. KPI sendiri telah mengirimkan surat peringatan tertulis kepada 5 stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut tanpa sensor. KPI sendiri telah mengirimkan surat peringatan tertulis kepada 5 stasiun televisi yang menayangkan iklan cat Avian tersebut tanpa sensor. Di antaranya yaitu adalah TV One, Global TV, SCTV, Trans TV, dan juga MNC TV. KPI meminta agar stasiun-stasiun tersebut melakukan evaluasi internal dan mengedit adegan yang bermasalah sebelum menyiarkannya ulang. Jadi KPI memberikan teguran, iklan tersebut masih bisa ditampilkan asal dievaluasi lagi dan disensor bagian mana yang tidak perlu ditampilkan. Nah, kedua iklan yang sudah aku contohkan tadi, yang pertama Nice Low dan yang kedua cat kayu besi Avian, itu menjadi salah satu contoh nyata bahwa konten iklan yang tidak memperlihatkan nilai kesusilaan bisa berdampak negatif, bahkan bisa mendapatkan teguran dari KPI. Bukan hanya teguran, bahkan jika sudah parah, sudah mendapatkan teguran berkali-kali, KPI bisa mencabut hak izin siarnya. Penyiaran di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menekankan pentingnya tanggung jawab etika dan hukum dalam setiap siaran, sekalipun itu siaran iklan. Jadi kalau kita mau membuat iklan harus sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, tidak boleh melanggar seperti sebelum-sebelumnya. Siaran iklan yang tidak sesuai dengan undang-undang bisa berdampak negatif. Aku ulangi lagi, bahwa iklan yang tidak sesuai bisa berdampak negatif. Berdampak negatif bagi siapa saja? Bagi semua audiens, terutama
anak-anak dan juga remaja. Dalam hal ini menegaskan bahwa penyiaran harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak hanya demi kepentingan ekonomi seseorang, tapi juga harus melindungi nilai moral, budaya bangsa, dan kepentingan publik, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif iklan yang tidak etis. Mungkin cukup sekian dari aku. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!